panjang ya. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bersekutu pada malam hari ini. Walaupun tadi banyak sekali cobaan, ternyata masih bisa kita lewati. Jadi sekarang kita live-nya lewat Instagram aja, tapi tidak bakal mengurangi rasa syukur kita untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai, kita angkat satu pujian, mengejar hadirat.
bersekutu kepadamu. Kiranya Kau berkati persekutuan kami pada malam hari ini dalam situasi keadaan seperti ini. Kiranya berkat tetap tercurah bagi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Iya. Jadi hari ini kita santai aja ya, nggak usah terlalu serius. Kemarin aku habis dengar cerita, jadi tentang elang. Jadi elang tuh burung yang punya banyak keunikan. Salah satunya waktu kecil mereka lahir, ibunya sayang, terus itu udah agak besar, udah waktu terbang, saya langsung ditendang dari tebing yang tinggi gitu. Kenapa dia ditendang dari tebing yang tinggi? Karena dia diajarin supaya menjadi kuat. Dengan kamu jatuh, bukannya malah kamu menyerah, tapi kamu malah harus berjuang. Kamu harus lepasin sayap kamu supaya kamu tetap bisa hidup. Jadi dalam usia yang masih dini pun si anak elang ini sudah menjadi kuat. Nah, seiring berjalannya waktu, jadi usianya elang itu 120 tahun. Di usia yang ke-60, mereka bakal ada waktunya mereka down. Down dalam arti mereka sakit. Sakit dalam arti mereka harus mengubah bulu mereka, berganti bulu. Nah, jadi pada masa itu dia bakal bersembunyi di tebing, terus mengalami rasa sakit di mana bulunya harus berganti. Tapi setelah bulu itu berganti, dia justru bisa menjalani hidupnya lebih baik lagi untuk 60 tahun ke depan. Jadi elang yang lebih kuat, lebih sehat lagi. Oleh karena itu, saya ajak kita semua menyanyi di bawah kepak sayap. Sayang
sukacita? Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Ya, kita nyanyi sekali lagi. Terima sukacita surga. Kebebasan ya, kebebasan dalam arti dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian berada, nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Mungkin kalian sekarang nonton lagi duduk, mungkin ada yang lagi rebahan, ada yang lagi tiduran, nggak ada yang tahu kan? Dan nggak ada yang tahu juga sebenarnya kalian, cara kalian mengekspresikan, cara kalian beribadah kepada Tuhan tuh kayak gimana? Mungkin kalian dengan duduk diam aja udah menghayati gitu, tapi ada juga yang ikut berdiri, ikut nyanyi bersama-sama dengan kita. Sekarang tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak kita semua mengangkat pujian Engkau Tuhan yang setia. Engkau
percaya bahwa setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, semuanya ada dalam sukacita karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami masih bisa bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan jam perenungan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong, sehingga kami semua yang membaca merenungkan firman Tuhan dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu jadilah kehendak-Mu. Nah, jadilah kehendak-Mu ini bukan berarti ya kehendak Gisel terjadi dalam kehendak saya ya, bukan seperti itu. Tapi jadilah kehendak-Mu ini berhubungan dengan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebelumnya kita akan buka firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Ya, bagi teman-teman yang ada di rumah bisa membuka Alkitabnya. Dan kita akan baca firman Tuhan ini dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang saya bertanya kepada Melin ya, Melin pernah nggak berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, lalu kemudian ketika doanya dijawab, jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang Melin kehendaki? Bagaimana perasaannya? Kecewa ya? Pernah nggak orang lain itu? Pernah ya? Gimana Satrio? Pernah? Pernah kecewa ya? Pasti kecewa ya? Pasti ya. Ya teman-teman, kalau jadilah kehendak-Mu ini satu kalimat yang tidak gampang saya katakan ya. Karena setiap kita manusia itu punya keinginannya sendiri. Untuk kita mengikuti keinginan orang lain itu sangat susah. Jadi kita akan belajar pada malam hari ini dari teladan Tuhan Yesus sendiri ya. Kita ini ada di minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana sebentar lagi kita akan merayakan memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Namun satu hal yang harus kita sadari bahwa kemenangan Tuhan Yesus di Golgota itu diawali dari Taman Getsemani. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat di situ bahwa Yesus benar-benar sedang bergumul ya.
pergumulannya begitu berat di sini kalau kita melihat ya. Dia berdoa di sini, ya Bapakku, ya ayat yang ke-42, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi di situ ada dikatakan tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi Yesus juga ada satu permohonan pada Bapa, kalau boleh ya, kalau boleh Bapa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di dalam Injil Markus dicatat juga ya, dalam Matius juga. Kalau boleh lalu daripadaku. Namun pada akhirnya Yesus berkata bahwa tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Ya. Jadi di sini dicatat dalam firman Tuhan bahwa 3 kali Yesus berdoa dengan doa yang sama. Artinya di Taman Getsemani Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di sini bahwa sangat ketakutan sampai dia bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Artinya suatu pergumulan yang berat. Pergumulan apa? Bukan berarti kekurangan sesuatu gitu ya. Tapi pergumulan dimaksud sini dia bergumul bagaimana menanggung dosa umat manusia yang begitu berat. Dia harus mengalami penderitaan, dia harus menjalani penderitaan menuju ke kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung dosa manusia. Sehingga di sini ketika Yesus bergumul dalam doanya, tetapi dia tetap berkata, jadilah kehendak Bapa dalam hidupnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna daripada jadilah kehendakmu? Kira-kira menurut Gisel ya, apa makna dari jadilah kehendakmu? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Kira-kira apa maknanya? Apa yang dimauin Tuhan buat kita itu yang terjadi, karena pasti Allah mungkin yang terbaik untuk kita. Ya, apa yang Tuhan bikin pada kita itu yang terbaik ya. Kalau menurut Medi? Ya 11-12 sih, jadi biar rencana Tuhan kan, soalnya manusia suka berekspektasi tentang apa yang bakal terjadi di masa depannya, cuman Tuhan sendiri udah punya kehendak dalam hidup kita, jangan melawan kehendak Tuhan. Jangan melawan kehendak Tuhan ya. Nah, jadi kita belajar ada 3 di sini ya. Saya mendapatkan ada 3 makna daripada jadilah kehendakmu ya. Jadilah kehendakmu ini artinya yang pertama, kita harus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita ya. Kadang-kadang kita kalau berdoa kan selalu memaksa Tuhan. Benar nggak ya? Bahkan ada yang berdoa loh ya, kalau Tuhan tidak jawab doaku sesuai dengan apa yang aku mau, aku tidak mau menyembahmu, aku tidak mau lagi melayanimu. Ada yang berdoa begitu loh ya. Artinya benar-benar memaksa Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan diajarkan oleh Tuhan untuk apa? Yang pertama, kita harus belajar menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi kita yang menyesuaikan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Jadi menyelaras artinya membuat supaya selaras, sesuai, serasi, senada, seirama dengan kehendak Tuhan. Gampang nggak itu kira-kira? Gampang nggak? Enggak ya, karena kadang-kadang kehendak Tuhan itu tidak selalunya enak, benar nggak ya? Seperti Tuhan Yesus ini, kehendak daripada Bapa, dia harus mati, dia harus menderita, artinya seperti itu ya. Bukan sesuatu yang enak, makanya suatu penderitaan. Jadi itulah kadang-kadang banyak orang yang kecewa dan tidak berani berkata jadilah kehendakmu. Tapi kita maksa Tuhan harus seperti ini, harus seperti yang saya mau ya. Tapi kita belajar di sini bahwa kita harus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Menyelaraskan di sini artinya membalikan hasrat pribadi kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Ya, jadi bukan mau saya, tapi maunya Tuhan dalam hidup kita ya. Kita tinggal mengikuti maunya Tuhan. Ya. Tanpa kita sadari, seringkali saya katakan tadi kita memaksa Tuhan dalam doa kita. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan Tuhan ya. Kalau tidak sembuh Tuhan, ya kita mulai hitung-hitungan dari Tuhan. Saya nggak mau lagi melayani Tuhan seperti ya. Atau mungkin
Tuhan, saya mau orang seperti ini Tuhan. Nah, lalu jawabannya datang orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak kita. Apa dengan kehendak kita kecewa nggak? Kecewa kadang-kadang. Tetapi kalau kita benar-benar mau mengatakan jadilah kehendakmu, artinya baru kita harus menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita belajar yang pertama harus menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Jangan memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Lalu yang kedua jadilah kehendakmu artinya menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus di sini menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu. Kalau boleh jalani lalu, tetapi janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Artinya di sini bahwa jadilah kehendakmu merupakan doa penyerahan, ya, doa penyerahan daripada Tuhan Yesus, ya. Penyerahan menyatakan bahwa Yesus bersedia, dia bersedia menaati kehendak Bapa untuk mati di kayu salib. Kenapa enggak mati di kayu salib? Ya mungkin kalau kita disuruh mati untuk teman kita mau enggak? Ya itu tidak gampang ya. Jadi di sini untuk kita benar-benar menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan ini ada dua hal, ya. Dalam penyerahan ini butuh sekali yang namanya ketaatan, ya. Firman Tuhan mencatat dalam Filipi pasal 2 bahwa Tuhan Yesus taat melakukan kehendak Bapa sampai di kayu salib, ya, sampai di kayu salib. Filipi pasal 2 ya, yang sangat terkenal. Filipi pasal 2 itu. Jadi dia taat sampai mati di kayu salib. Oleh karena itulah Allah meninggikan Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Jadi perlu ketaatan. Dalam penyerahan itu ada ketaatan, ya teman-teman, ya. Jadi ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita juga harus berani taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan kita kepada kehendak Tuhan awal daripada kemenangan rohani, ya. Coba Tuhan Yesus ketika bergumul di taman Getsemani, lalu jadilah kehendak yang Tuhan, lalulah cawan ini, artinya tidak terjadi kehendak Bapa. Berarti kita semua ini binasa, masuk ke neraka, ya. Tetapi di sini bahwa Yesus benar-benar tahu misinya, bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk melakukan misi daripada Bapa untuk menyelamatkan manusia, dan dia harus taat untuk melakukan misi daripada Bapa, yaitu untuk mati bagi umat manusia. Bagaimana dengan setiap kita, teman-teman dikasih oleh Tuhan? Apakah kita siap menyerahkan seluruh hidup kita kepada kendali Roh Kudus? Siap nggak kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus? Gimana? Siap? Ya? Jadi ya kita sadarlah bahwa manusia alami kita ini dasarnya tidak suka diatur, benar ya? Pada umumnya manusia itu nggak mau diatur. Bahkan kadang-kadang kita sering ditarik oleh keinginan daging kita untuk memuaskan keinginan daging. Mungkin aja seperti saat ini, ya, sedang beribadah, persekutuan di rumah. Mungkin kita malas-malas mau tidur, itu keinginan daging kita. Jadi ketika kita mau tidur malas, nggak mau beribadah, itu kita sedang memuaskan keinginan daging kita. Tapi keinginan roh itu agar kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jadi berserah itu artinya kita benar-benar harus rendah hati dan penyangkalan diri. Jadi untuk penyerahan total pada Tuhan harus ada yang namanya rendah hati dan penyangkalan diri. Seperti Yesus, ya. Yesus meninggalkan surga, mengosongkan dirinya, meninggalkan surga, lalu mengambil rupa hamba, menjadi sama seperti manusia, bahkan mati sampai di kayu salib. Itulah yang disebut dengan kerendahan hati dan penyangkalan diri. Apakah kita bisa menanggalkan ego kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berkata, jadilah kehendakmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadi untuk kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita dalam kendali Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati dan penyangkalan diri. Itulah yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, yang terakhir di sini, jadilah kehendakmu memiliki arti percaya, seperti yang bisa katakan tadi, ya. Percaya kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Jadi
kita percaya ketika kita berkata jadilah kehendakmu, artinya kita percaya bahwa itulah yang terbaik. Jadi bukan kehendak kita yang terbaik, tetapi kehendak Tuhan yang terbaik. Percaya kepada kehendak Tuhan yang terbaik artinya apa? Siap menerima, menjalani apapun yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Entah itu senang, entah itu susah, entah itu pahit, manis, getir, kita harus percaya itulah yang terbaik. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan jadilah kehendakmu, bukan berarti di sini Tuhan Yesus tidak menderita, tetapi justru pahit di sini ya, getir, artinya ada ketakutan yang luar biasa. Tetapi di sini dia siap menerima dan menjalani semua itu. Demikian juga dengan setiap kita sebagai anak-anak muda Kristus, sebagai murid Kristus, kita harus siap menerima dan menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Khususnya saat ini ya, dalam masa-masa susah akibat dari COVID-19 ini, kita nggak bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di gereja. Kita harus beribadah di rumah masing-masing. Kemudian kita juga harus bekerja di rumah, sekolah di rumah. Itu juga sesuatu yang membosankan, benar ya? Banyak di antara teman-teman mengatakan, aduh bosan loh di rumah ya. Tetapi kita harus menerima. Kalau kita mau benar-benar mengatakan jadilah kehendakmu, kita harus menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita percaya itulah yang terbaik. Namun percaya ini tidak gampang ya. Gampang nggak kita untuk percaya? Sulit ya. Kadang-kadang ada orang yang percaya hanya dari mulutnya aja saya percaya gitu ya pada kehendak Tuhan, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu yang susah. Benar ya? Mengapa? Karena manusia seringkali menilai segala sesuatu itu berdasarkan akal budi dan pengalaman. Itu yang membuat manusia sulit untuk percaya kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus belajar sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan untuk menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Yang pertama, dan yang kedua, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada kendali kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Artinya siap menerima, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya mau mengakhirinya dengan satu cerita ya. Ada sepasang kekasih. Sepasang kekasih ini ada suatu hari mereka pergi ke restoran untuk makan malam bersama. Sampai di restoran, yang si pria ini bertanya kepada yang wanita. Dia bertanya sepertinya, "Mau makan apa sayang?" Nah, yang wanita mengatakan, "Terserah kamu aja deh. Terserah kamu aja." Dia tanya lagi, "Mau makan apa?" "Terserah kamu aja." Lalu kemudian si pria ini memesan beberapa menu sesuai dengan selera pria ini. Dia pesan. Kemudian makanan datang yang dihidangkan di meja mereka. Yang wanita mulai, "Kok kamu pesan ini sih? Aku nggak suka ini." Yang mulai marah-marah seperti ya. Loh, yang pria berkata, "Kamu katakan tadi terserah aja deh." Ya mungkin pernah dia ketawa saat itu ya, pernah mengalami ya. Jadi loh, katanya terserah, jadi terserah berarti kan selera daripada prianya. Tetapi ketika makanan datang dia mulai marah-marah. Ya itulah saya katakan tadi bahwa tidak gampang untuk mengikuti kehendak orang lain. Tidak segampang itu manusia ya. Jadi kita belajar untuk kita benar-benar bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Milikilah tadi yang tiga hal tadi. Yang pertama, kitalah yang harus menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada malam hari ini sebagai anak-anak Tuhan, agar kami belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sebagaimana teladan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa memohon kepada Bapa, biarlah Tuhan memampukan kami juga, agar kami juga sebagai anak-anak Tuhan untuk menyelaraskan kehendak kami dan kehendak Tuhan,
untuk menyerahkan hidup kami dalam kendali kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar percaya bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami itulah yang terbaik, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami dalam kemenangan dengan Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kami. Berkati anak muda-Mu, maupun yang hadir di tempat ini maupun juga yang ada di rumah sedang bersekutu, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Lydia untuk firman-Nya. Untuk persembahan sama seperti minggu lalu, teman-teman bisa nyimpan satu tempat di amplop apapun itu dan minggu lalu dikumpulkan sampai nanti kita ada waktu bisa ibadah seperti biasa lagi, baru dikumpulin dimasukin ke kantong persembahan. Sambil kita angkat satu pujian bagai Raja Warga. berdoa syafaat, pimpin orang sedia, langsung tutup dengan doa berkat. Kita akan satu pujian lagi, kini aku bersama. Bersama
bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan, kami mau bersyukur kehadirat-Mu, dan kami mau berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bersekutu di setiap rumah. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan mereka semakin membangun suatu kedekatan dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bahkan juga kami menyadari Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan juga yang beribadah di setiap rumah-rumah, besok juga biarlah Tuhan juga memberkati agar semua juga boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan, dan setiap umat-Mu dapat menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah keluarga di setiap rumah tangga. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam situasi yang sulit ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintahan kami, dari Bapak Presiden kepada para menterinya dan semua jajaran yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka di dalam mereka mengambil setiap keputusan untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Allah juga menolong, biarlah setiap keputusan diambil boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan bagi bangsa ini. Dan kami berdoa juga untuk tenaga medis yang ada di garis depan untuk melawan virus ini Bapa. Biarlah perlindungan-Mu menyertai mereka semua, baik para dokter, perawat maupun juga relawan, pegawai rumah sakit. Tuhan, Engkau memelihara, melindungi mereka, Engkau membentengi mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan juga yang ada di garis depan ini, Tuhan juga menolong mereka. Biarlah kehadiran mereka memberikan semangat, memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sedang sakit saat ini, sehingga melalui kehidupan mereka ada banyak orang yang memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang saat ini terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga melawat mereka dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga mereka juga mengalami kesembuhan, pemulihan yang berasal daripada Tuhan, karena mereka berpengharapan kepada Engkau dan percaya kepada Engkau Allah yang hidup, yang sanggup untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Oleh karena itu Bapa di surga, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk setiap anak-anak muda Tuhan yang ada dimanapun mereka Bapa di surga. Biar pemeliharaan Tuhan menyertai mereka dalam masa-masa sulit ini juga. Tuhan terus menolong mereka agar mereka tetap dalam penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, sehingga di dalam waktu-waktu ini Tuhan mereka dapat mempergunakan setiap kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar berguna bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Engkau dan mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Oleh karena itu Bapa di surga, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Setiap anak-anak muda-Mu juga yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup mereka, Tuhan juga yang menolong mereka. Bahkan masa depan mereka, Tuhan juga yang memberkati, sehingga mereka selalu ada dalam rencana dan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai persekutuan kami pada malam hari ini. Dan akhir dari persekutuan kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan, sebab Tuhan layak menerima semuanya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekian persekutuan kita pada malam hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih akan persekutuan live lagi, entah lewat Instagram atau nanti kita lihat ke depannya. Dan jangan sampai ngelewatin live minggu depan, karena kita berusaha mengimprove ibadah ini supaya tetap menyenangkan walaupun nggak face to face tapi phone to phone dengan layar to layar gitu. Minggu depan kita bakal ngadain kuis berhadiah. Jadi nanti bakal dicantumin nomor atau gimana, minggu depan bakal dikasih tahu. Jadi
Jangan melewatkan live minggu depan. Oke? 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 Ketemu minggu depan. Bye bye.